وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sungguhnya tidak ada yang ragu bahwasanya manusia terbaik di alam semesta dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkata, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar." Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat kelak dan aku tidak sombong. Wa ana awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr yaumal qiyamah, dan aku adalah orang yang pertama kali keluar dari kuburan pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit maupun di bumi. Karenanya Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah mengagungkan penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salawat Allah kepada hambanya sebagaimana kata Abu Aliyah ay sana'uhu alaihi fil mala'il a'la, yaitu Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat di majlis di langit. Oleh karenanya makna innallaha, sungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi, maksudnya Allah memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Adapun salawat malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka mendoakan Nabi atau memberi keberkahan, mendoakan keberkahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji di langit, dipuji oleh Allah Rabbul Alamin, dipuji oleh malaikat, dan Allah juga memerintahkan penghuni bumi untuk memuji dan mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan bersalam kepadanya. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh manusia. Bahkan harus seorang mencintai Nabi lebih daripada dirinya sendiri. Ketika Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, sungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai daripada segalanya kecuali atas diriku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya Umar, belum wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Sampai aku, yaitu Rasulullah SAW, lebih kau cintai wahai Umar daripada dirimu sendiri. Kata Umar, "Al-an, sekarang ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi." Sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu, bahkan lebih dari diriku sendiri. Kenapa Nabi SAW harus lebih kita cintai daripada kedua orang tua kita? Benar, orang tua punya jasa yang besar kepada kita. Dengan adanya orang tua, maka kita terlahirkan di atas muka bumi ini, dan mereka yang merawat kita, membesarkan kita. Mereka telah memberikan jasa yang luar biasa untuk kehidupan duniawi kita, untuk memberikan kebahagiaan duniawi kita. Tetapi jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar, karena dengan mempelajari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di alam barzakh dan kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi dengan kebahagiaan yang sempurna. Maka tidak ada bandingan jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jasa kedua orang tua kita. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dituduh dengan berbagai macam tuduhan, dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir, dikatakan perusak silaturahmi, dikatakan dukun, dan seluruh tuduhan-tuduhan disematkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua beliau lakukan demi agar cahaya Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia ini dan kita bisa merasakan nikmat Islam tersebut. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir dari negerinya. Seluruh orang Arab bersatu untuk membunuhnya. Bersatu padu mereka untuk menyerang Nabi berulang-ulang. Namun Nabi tegar, tidak lain untuk mendakwakan Islam.
Tidaklah Nabi dimusuhi oleh keluarganya, oleh pamannya sendiri, oleh sukunya Quraisy. Tidaklah dia tegar menghadapinya kecuali agar Islam sampai kepada kita. Maka di antara bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya seorang jangan lupa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun seorang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya faedahnya lebih kembali kepada dirinya, karena solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang sangat mulia. Oleh karena pada kesempatan yang bahagia ini kita akan menyebutkan beberapa keutamaan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya para ulama telah menulis faedah-faedah solawat sampai puluhan faedah. Di antara faedah-faedah tersebut ada yang kembali kepada perkara duniawi dan ada yang kembali kepada perkara akhirat. Di antaranya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaik, fakam aj'al laka min salati." Ya Rasulullah, aku sering bersalawat kepada engkau. Kalau begitu, berapa waktu yang aku ambil dari doaku untuk bersalawat kepada anda? Yaitu Ubay bin Ka'ab ingin menjelaskan, dalam sehari saya punya waktu untuk berdoa khusus meminta keperluan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya potong dari waktu doaku itu, berapa yang saya gunakan untuk bersalawat kepada anda? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma syi'ta, terserah engkau berapa aku ambil bagian dari doamu untuk bersalawat kepadaku. Kata Ubay radhiyallahu taala anhu, "Ar-rubu', bagaimana kalau seperempat waktu doaku untuk bersalawat kepadamu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak." Terserah engkau, kalau kau tambah lagi lebih baik bagimu. "Wan nus, ya Rasulullah, bagaimana kalau setengah waktuku untuk berdoa aku gunakan bersalawat untukmu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma syi'ta," yang terserah engkau, "fa in zidta fa huwa khairun lak," kalau kau tambah lebih baik bagimu. Dia berkata lagi, "Fathulutsain, bagaimana kalau 2/3 waktuku untuk berdoa aku gunakan untuk bersalawat kepadamu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak," terserah engkau, kalau kau tambah lebih baik bagimu. Maka dia berkata, "Idzan aj'al laka salati kullaha," kalau begitu doaku seluruhnya untuk bersalawat kepada anda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tukfa hammaka wa yughfar laka dzambuk," kalau begitu urusanmu akan dicukupkan dan kau akan diampuni dosa-dosamu. Subhanallah, ini faedah kalau orang banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan terkadang dia lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya luar biasa. Yang pertama, kembali kepada perkara duniawi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tukfa hammak," kalau begitu akan dicukupkan urusanmu. Ham dalam bahasa Arab maknanya adalah suatu yang dipikirkan, yang digelisahkan, yang terkait dengan masa depan. Adapun al-hazan yaitu perkara yang disedihkan karena masa lalu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berlindung kepada Allah dari dua hal perkara ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ham, kegelisahan tentang masa depan, kekhawatiran. Dan hazan yaitu kesedihan yang terkait dengan masa lalu. Barang siapa yang sering bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka urusan yang dia khawatirkan tentang masa depannya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah akhirat. Siapa yang bersalawat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yughfar laka dzambuk," maka akan diampuni dosamu. Maka siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Maka ini faedah yang sangat agung bagi orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bermajelis, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ini menguatkan pendapat yang pertama tadi tentang keutamaan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu alayya illa kana majlisuhum alaihim tiratan yaumal qiyamah." Siapa yang bermajelis, tidaklah suatu kaum bermajelis dalam suatu majelis, kemudian mereka tidak menyebut nama Allah dalam majelis tersebut. Majelis apapun, majelis ngobrol, majelis duniawi, majelis apapun, tidak mengucapkan, tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali majelis tersebut akan menjadi tirah. Ada yang mengatakan tirah maksudnya adalah penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Ada yang mengatakan akan mengurangi mereka pada hari kiamat kelak. Sebagian ulama mengatakan siapa yang bermajelis kemudian dia melakukan kesalahan, dosa-dosa terkait lisan, lantas dia bersalawat, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang bersalawat akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan 10 kali lipat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man shalla alayya salatan sallallahu biha ashran. Sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Yaitu siapa yang mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan memuji sang hamba di hadapan malaikat 10 kali, dan itu adalah hal yang sangat agung bagaimana seorang dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Di antara keutamaan bersalawat, bahwasanya orang yang bersalawat akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika diiringi dengan memohon wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma qala al muadzin." Jika kalian mendengar muadzin berkumandang, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. "Tsumma sallu alayya," kemudian bersalawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya wahidatan sallallahu alaiha biha ashran, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Tsumma salu liyal wasilata, kemudian mintalah untukku wasilah. Apa itu wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li 'abdin min ibadihi fa arju an akuna ana huwa. Sungguhnya wasilah adalah derajat di surga yang tertinggi yang tidak boleh ditempati kecuali oleh seorang hamba saja dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap aku adalah dia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sa'ala liyal wasilah halat alaihi syafa'ah." Siapa yang minta untukku wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Maka siapa yang menggabungkan salawat kepada Nabi setelah azan, kemudian meminta wasilah dengan mengatakan ati Muhammadanil wasilah. Oleh karenanya jika kita dengar azan berkumandang, setelah kita jawab azan, kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru kemudian kita berdoa, ya, doa minta wasilah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan mendapatkan syafaat. Apakah syafaat agar diampuni dosa-dosanya, ataukah syafaat agar tidak masuk dalam neraka jahanam, ataukah syafaat agar dia dinaikkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak keutamaan-keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedikit ini sudah luar biasa, maka memacu kita untuk banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya ibadah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dilakukan kapan saja. Kapan saja di siang hari dan kapan saja di malam hari. Dan semakin banyak seorang bersalawat, maka semakin mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di sana ada beberapa waktu yang dikhususkan agar kita lebih fokus untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya misalnya dalam salat di tasyahud akhir, dan ini adalah hukumnya wajib, khilaf para ulama apakah dia rukun atau sekadar wajib. Kemudian juga bersalawat di tasyahud pertama, ini juga khilaf, ada yang mengatakan disyariatkan, ada yang mengatakan tidak disyariatkan, tapi pendapat sebagian ulama mengatakan disyariatkan juga untuk bersalawat di tasyahud awal. Kemudian di antaranya ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam mengatakan ragima anf, ragima anf, ragima anf. Tersungkur hidung seorang di tanah, yaitu merugi, merugi dan merugi. Siapa? Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, seorang yang namaku disebut di sisinya, disebut Muhammad, kemudian dia tidak mengatakan sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini merugi. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebutkan namaku di sisinya, lantas dia tidak bersalawat kepadaku. Apa susahnya seorang ketika mendengar nama Nabi kemudian mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara waktu yang dianjurkan untuk bersalawat adalah ketika seorang salat janazah. Takbir pertama dia membaca Al-Fatihah, takbir kedua dia membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tadi ketika mendengar azan dikumandangkan, setelah selesai kita menjawab azan, Allahu akbar, Allahu akbar,
la ilaha illallah. Kemudian kita bersolawat terlebih dahulu, ya. Kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, dan seterusnya. Kita baca doa setelah mendengar azan, tapi dibuka dengan solawat. Di antara yang dianjurkan untuk baca solawat ketika masuk masjid, dalam hadis disebutkan seorang kalau masuk masjid maka bersolawat terlebih dahulu. Maka kita mengatakan ketika masuk masjid, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian kita berdoa, kita mengatakan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Jadi sebelum masuk masjid bersolawat kepada Nabi SAW. Di antara yang dianjurkan bersolawat ketika tadi dalam majelis, kita majelis apapun, majelis kumpul-kumpul, jangan lupa untuk berzikir kepada Allah meskipun istighfar atau mengucapkan subhanallah, dan juga jangan lupa diselingi dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah salawat agar apa yang kita lakukan dalam majelis tersebut, mungkin ada sedikit dosa-dosa lisan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dianjurkan bersalawat adalah di hari Jumat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah." Sungguhnya di antara hari-hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat diciptakan Adam alaihissalam. Wa fihi qubid, dan pada hari Jumat juga Adam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi nafkhu, ya, was-saq, dan pada hari tersebut kemudian ada ditiupkan sangkakala untuk tegaknya hari kiamat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aktsiru fihi as-salata alayya. Oleh karenanya perbanyaklah bersolawat kepada Nabi ketika hari Jumat. Kenapa ini hari terbaik? Dan di antara ibadah terbaik yang dilakukan adalah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya seorang jangan lupa menjalankan sunnah ini. Dan ingat, ketika bersolawat sambil kita merenungkan jasa-jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga solawat kita bermakna. Solawat kita bermakna. Kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, agar didoakan keberkahan oleh para malaikat, sambil kita ingat bagaimana jasa-jasa Nabi yang luar biasa. Dialah sosok yang harus kita lebih cintai daripada seluruh manusia, daripada ayah kita, daripada ibu kita, daripada anak-anak kita, bahkan daripada diri kita sendiri. Namun janganlah kita merusak ibadah salawat kepada Nabi dengan hal-hal yang tidak disyariatkan, seperti salawat sambil berjoget-joget, salawat sambil dangdutan, salawat sambil bermusik-musik. Jangan rusak ibadah yang mulia ini. Salawat sambil campur laki-laki perempuan, ikhtilat yang dilarang oleh syariat, maka ini merusak ibadah yang agung ini. Seorang bersalawat karena Allah Subhanahu wa taala. Lafal salawat yang terbaik adalah salawat Ibrahimiyah yang tadi sering saya sebutkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam sebagian lafal ditambah innaka Hamidum Majid, kemudian wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian salawat yang paling sederhana cukup kita mengatakan, kita gabungkan dengan salam, kita bilang sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Maka dengan demikian seorang sudah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu mengatakan, hendaknya kalian bersalawat kepadaku di manakah saja kalian. Kata Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum kubura wa la tattakhidhu qabri ida. Jangan kalian jadikan kuburan kalian sebagai masjid, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id, tempat berkumpul-kumpul orang selalu. Fasallu alayya, bersalawatlah kepadaku. Fa inna salatakum wa taslimakum tablughuni haitsu kuntum. Sungguhnya salawat kalian dan salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummatis salam. Sungguhnya ada malaikat-malaikat yang Allah siapkan untuk menyampaikan salam dari umat Nabi kepada Nabi SAW. Maka seorang dimanapun dia berada, tidak harus di depan kuburan Nabi SAW, dimanapun dia berada, sungguhnya dia bersalawat kepada Nabi, dan ada malaikat yang khusus akan menyampaikan salawat dan salamnya kepada Rasulullah SAW. Inna Allaha malaikatahu